Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan bertemu di mata pelajaran geografi. Bab yang akan kita bahas tetap di bab pertama, yaitu wilayah dan tata ruang. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subbab yang akan kita bahas, yang pertama pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan, yang kedua pertumbuhan wilayah berkelanjutan dan daya dukung wilayah, yang ketiga perencanaan tata ruang Indonesia, yang keempat permasalahan dan penerapan tata ruang di Indonesia. Karena bab A minggu kemarin kita sudah membahas pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan wilayah. Prinsip dasar dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, sebagai growth center. Yang kedua, kerjasama pengembangan antar daerah. Yang ketiga, pola pengembangan wilayah bersifat integrasi. Dan yang keempat, mekanisme pasar. Yang kedua, pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik. Faktor perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama, ada sumber daya alam. Daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, sumber daya manusia. Di sini sangat berperan dalam pembentukan pusat pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, kondisi fisiografi atau lokasi. Lokasi yang strategis memudahkan transportasi dan angkutan barang sehingga pusat pertumbuhan berkembang pesat. Yang keempat, fasilitas penunjang. Contoh ada listrik, jalan raya, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga, teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan di sini yang pertama ada teori tempat sentral. Ini dikemukakan oleh Christaller. Ada dua konsep, yaitu konsep jangkauan dan konsep threshold atau jumlah minimal penduduk. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Dikemukakan oleh Franciscus Verwoerd. Pembangunan dimanapun bukanlah suatu proses yang terjadi secara serentak. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan kutub pertumbuhan. Selanjutnya pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Yang ketiga, teori potensi daerah setempat atau potensial model. Setiap daerah memiliki potensi untuk dikembangkan baik alam maupun manusia. Nah, ini ada gambar pusat pelayanan hierarki yang dikemukakan oleh Walter Christaller, yaitu teori tempat sentral. Ada hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Itu gambarnya seperti itu. Keterangannya sudah ada di masing-masing gambar ya. Dampak dan pengaruh pusat pertumbuhan. Dampak positif dari pertumbuhan penduduk antara lain terciptanya peluang kerja, meningkatnya pendapatan, majunya teknologi, lengkapnya fasilitas pelayanan, dan terciptanya kesempatan kerja. Adapun dampak negatifnya, pusat pertumbuhan penduduk yang pertama ada berkurangnya lahan pertanian, yang kedua berkurangnya tenaga kerja usia produktif, yang ketiga masuknya pengaruh budaya negatif kota ke desa, dan yang keempat meningkatnya jumlah pengangguran. Pusat Pertumbuhan Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan dengan kota utama yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Nah, ini ada wilayah pembangunan utama A, wilayah pembangunan utama B, wilayah pembangunan utama C, dan wilayah pembangunan utama D. Wilayah pembangunan utama A berpusat di Medan, wilayah pembangunan utama B berpusat di Jakarta, wilayah pembangunan C berpusat di Surabaya, wilayah pembangunan D berpusat di Makassar.
Dari wilayah pusat pertumbuhan wilayah utama dibagi lagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. C. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Interaksi antar wilayah pertumbuhan. Interaksi antar wilayah pertumbuhan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek budaya. Daya dukung pertumbuhan wilayah. Daya dukung wilayah merupakan daya tampung maksimum wilayah yang mampu mendukung kehidupan manusia. Salah satu unsur parameter daya dukung wilayah adalah lahan. Manfaat kajian daya dukung wilayah yaitu sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan. Evaluasi daya dukung wilayah diperlukan untuk mengelompokkan daya dukung kawasan sehingga dalam suatu wilayah dapat ditentukan kawasan yang mampu mendukung kegiatan budidaya atau kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi lahan dikembangkan dari klasifikasi awal lahan berdasarkan sifat fisiknya, di mana lahan didefinisikan sebagai lingkungan fisik, termasuk tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi. Do. Perencanaan tata ruang Indonesia. Perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Jenis perencanaan wilayah. Yang pertama, ada top-down. Kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi lebih tinggi. Yang kedua, vertical and horizontal planning. Perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Yang ketiga, perencanaan yang melibatkan masyarakat langsung dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Perencanaan tata ruang nasional. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Tujuan rencana tata ruang wilayah nasional atau bisa kita singkat dengan RT-RWN bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang wilayah nasional. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman serta sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 3. Perencanaan tata ruang provinsi. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari optimalisasi RT-RW. Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi bertujuan mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun. Perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan landasan pengembangan otonomi daerah.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem nilai negara kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dan penerapan tata ruang di Indonesia. Permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama, belum semua daerah di Indonesia mempunyai RT RW. Yang kedua, perbedaan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang keempat, semakin banyaknya jumlah kendaraan. Yang kelima, modal untuk kegiatan usaha masyarakat pedesaan belum mencukupi. Yang keenam, penduduk yang besar dan kemiskinan. Yang ketujuh, penurunan kualitas sarana dan prasarana. 8, tidak adanya kesesuaian lahan. 9, terjadinya bencana alam. 10, permasalahan keamanan. 11, keadaan lingkungan fisik perkotaan. Dan yang ke-12 adalah sikap sosial masyarakat. Upaya penanggulangan permasalahan tata ruang di Indonesia. Yang pertama, memberikan arahan dan alternatif solusi teknis secara profesional. Yang kedua, memberi bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat. Yang ketiga, pemerintah pusat bekerja sama sebagai pendana. Dan yang keempat, penyusunan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya melibatkan pemerintahan daerah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk hari ini ada 5 soal, silakan dikerjakan. Jangan lupa identitasnya difoto dengan jelas dan segera diserahkan ke sekretaris kelas. Sampai di sini pertemuan kali ini, semoga kita dapat bertemu minggu depan dengan keadaan yang lebih baik. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.